Kehancuran sebuah peradaban di suatu daerah diawali dari hancurnya moral-moral yang ada di daerah itu tersebut. Adapun hal-hal yang dapat menghancurkan moral, salah satunya yaitu di saat menyalurkan nafsu birahi, yang dimana kehancuran moral tersebut bisa dilihat dari cara, dari jenis, ataupun dari tempat di saat menyalurkan nafsu birahi, yang dimana cara-cara di saat melakukannya sudah tidak lagi menggunakan norma-norma atau hukum-hukum, baik tidak menggunakan hukum penguasa, hukum agama, hukum budaya atau adat istiadat, hukum alam, ataupun hukum Tuhan, yang dimana semuanya melakukan dengan kebebasan, tanpa ada batas, serta sudah tidak lagi menggunakan rasa, baik rasa malu, rasa salah, ataupun rasa takut, semuanya hanya memenuhi kesenangan birahi. Dengan jelasnya bahwa kehancuran moral di dalam menyalurkan nafsu birahi dapat menghancurkan sebuah peradaban. Maka di dalam ajaran Sunda Kaelingan, terdapat 9 larangan di dalam menyalurkan nafsu birahi atau persetubuhan. Larangan yang pertama, yaitu tidak diperbolehkan seseorang melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan binatang. Larangan yang kedua, yaitu tidak diperbolehkan seseorang bersetubuh dengan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki, ataupun perempuan dengan perempuan. Larangan yang ketiga, yaitu tidak diperbolehkan seseorang melakukan hubungan badan melalui dubur atau sodomi. Larangan yang keempat, tidak diperbolehkan seseorang bersetubuh dengan wanita yang sedang datang bulan atau haid, ataupun dengan wanita yang baru melahirkan. Larangan yang kelima, yaitu tidak diperbolehkan seseorang bersetubuh dengan benda atau onani. Larangan yang keenam, yaitu tidak diperbolehkan seseorang melakukan hubungan badan dengan pasangan yang belum diresmikan atau belum menikah. Larangan yang ketujuh, tidak diperbolehkan seseorang bersetubuh dengan makhluk halus, baik makhluk halus yang berupa manusia ataupun makhluk halus yang berupa binatang. Biasanya melakukan hubungan badan dengan makhluk halus di saat seseorang ingin mendapatkan hasil dunia, seperti pesugihan. Larangan yang kedelapan, yaitu tidak diperbolehkan seseorang bersetubuh saat sedang ngehening atau di saat sedang berpuasa. Dan larangan yang terakhir atau larangan yang ke-9, yaitu tidak diperbolehkan seseorang melakukan hubungan badan dengan mayat, baik dengan mayat manusia ataupun dengan mayat binatang. Itulah 9 larangan persetubuhan menurut ajaran Sunda Kaelingan. Begitu pula di dalam ajaran Sunda Kaelingan mengatur pula tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan persetubuhan. Yang pertama yaitu melarang melakukan persetubuhan di tempat suci, seperti Munjung Agung ataupun tempat-tempat yang sudah disucikan atau dianggap suci. Yang kedua dilarang bersetubuh di tempat terbuka atau tempat yang dapat terlihat oleh orang-orang. Dan yang ketiga dilarang bersetubuh di tempat yang dimana tempat tersebut sedang mendapatkan musibah kematian. Itulah 3 larangan tempat di saat melakukan hubungan badan menurut ajaran Sunda Kaelingan. Adapun kegunaan ataupun manfaat dari aturan-aturan tersebut, bahwa seseorang yang melakukan hubungan badan sesuai dengan aturan, akan mendapatkan rasa welas asih dari Tuhan Sang Maha Welas. Baik welas asih berupa ditambahnya ilmu, ditambahnya hasil dunia, ataupun ditambahnya derajat seseorang.
Karena mentaati larangan-larangan tersebut akan menghantarkan pada sebuah kesucian, baik suci lahir ataupun suci batin. Dan kesucian itu pun akan membawa kepada Tuhan Sang Maha Suci. Akan tetapi seandainya melanggar aturan-aturan tersebut, maka akan mendapatkan wirang, atau akan mendapatkan naas atau sial. Dan juga akan diambilnya pemberian-pemberian yang sudah Tuhan berikan. Baik pemberian ketenangan, pemberian kebahagiaan, pemberian dari hasil dunia, pemberian dari ilmu kebatinan, ataupun pemberian derajat yang tinggi. Maka seandainya melanggar semuanya akan sirna. Demikianlah larangan-larangan persetubuhan menurut ajaran Sunda Kaelingan.